Selamat pagi, salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada pada saat hari ini. Dalam waktu yang singkat ini, saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan, dan harapan saya kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua dimanapun berada pagi ini. Saudaraku, dalam Lukas pasal 15 berbicara tentang orang-orang yang bersuka cita karena mereka menemukan apa yang sebelumnya hilang dari mereka. Pertama adalah sukacita daripada seorang gembala yang mempunyai 100 domba, satu diantaranya hilang, dan kemudian dia mencari yang satu itu. Dia meninggalkan 99 dan kemudian berjumpa dengan yang hilang tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah mengisahkan seorang perempuan yang memiliki 10 dirham dan satu diantaranya hilang. Dan apa yang harus dilakukan oleh perempuan ini tadi adalah mencarinya dengan sungguh-sungguh sampai menemukan dirham yang hilang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dikisahkan tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya yang bungsu, yang meninggalkan dia bertahun-tahun, dan dia tidak mempunyai harapan lagi dengan anaknya tersebut. Tapi suatu ketika anak ini tadi menyadari keberadaannya dan dia kembali kepada ayahnya, dan sungguh pertemuan ini menjadi sukacita bagi ayah ini tadi. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa sukacita bagi gembala adalah ketika dia bertemu dengan domba yang hilang. Apa yang menjadi sukacita bagi perempuan ini tadi? Yang menjadi sukacita bagi dia adalah ketika dia menemukan kembali dirham atau hartanya yang hilang. Apa yang menjadi sukacita bagi ayah ini tadi? Yang menjadi sukacita bagi dia adalah ketika dia menemukan kembali anaknya yang terhilang. Dan sukacita mereka ini tadi mereka nyatakan dengan mengundang sahabat-sahabatnya, tetangganya, dan mereka bersama-sama bersukacita karena sungguh ini adalah yang memberikan sukacita mereka yang berlimpah-limpah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah apa sesungguhnya yang menjadi sukacita Tuhan? Apa yang menjadi sukacita Tuhan? Khususnya berkenan dengan hidup kita. Nah, saudara, yang menjadi sukacita bagi Tuhan adalah apa yang diungkapkan di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, saudara, yang menjadi sukacita bagi Tuhan adalah satu, yaitu ketika seseorang berdosa bertobat. Nah, saudara, mengapa demikian? Nah, Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya orang yang hidup dalam dosa ini digambarkan sebagai orang yang terhilang, ya, sama seperti domba atau harta yang hilang tadi atau anak yang hilang tadi. Kira-kira itulah yang menggambarkan, ya. Ini kehilangan ini tadi menggambarkan bagaimana seseorang yang hidup dalam dosa, mereka terhilang. Nah, saudara, ini mendukakan hati Tuhan. Ini menyedihkan hati Tuhan. Nah, dan Tuhan merindukan supaya setiap orang yang hidup dalam dosa meninggalkan dosa mereka dan datang kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa yang membutuhkan pertobatan? Saudara, kita jangan mengira atau jangan menganggap bahwa yang membutuhkan pertobatan adalah mereka yang kelihatannya melakukan dosa yang besar. Seperti misalnya pencuri, pemabuk, atau mereka yang melakukan dosa-dosa misalnya membunuh, memperkosa, korupsi, dan sebagainya. Ya, itu memang satu kejahatan yang keji di hadapan Tuhan. Nah, saudara, orang-orang seperti ini memang memerlukan pertobatan. Tetapi saudara, bukan hanya orang-orang seperti ini juga yang memerlukan pertobatan. Tetapi dikatakan bahwa kita juga harus mengalami pertobatan dari waktu ke waktu. Nah, pertobatan kita adalah bagaimana kita mengenakan kodrat ilahi dalam hidup kita. Sebab kita semuanya telah memiliki satu tabiat yang sama yang disebut dengan kodrat dosa. Tugas kita adalah
bagaimana kita menanggalkan kodrat dosa ini tadi dengan mengenakan kodrat ilahi. Itu berarti berbicara tentang perubahan. Jadi saudara, pertobatan bukan hanya meninggalkan dosa-dosa yang kelihatannya besar, tetapi saudara, kita juga dituntut supaya kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan perubahan, ketika kita meninggalkan dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, sifat-sifat buruk kita, tabiat-tabiat buruk kita, sebenarnya itu juga adalah saat-saat pertobatan bagi kita, saudara. Nah, saudara, maka setiap kali perubahan ini adalah sama dengan artinya dengan pertobatan. Jadi ketika kita menanggalkan sifat buruk kita, karakter buruk kita, dan kita dengan rela mengenakan tabiat yang baru, yaitu tabiat ilahi atau kodrat ilahi. Nah, ini juga termasuk ke dalam kategori pertobatan. Dan ini tentunya membawa sukacita bagi Tuhan, yang dikatakan oleh Alkitab bahwa malaikat-malaikat di sorga bersuka cita, ya tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, satu hal yang menarik adalah tidak pernah dikatakan atau tidak pernah tertulis di Alkitab bahwa malaikat bersorak, bersuka cita untuk hal-hal yang lain. Misalnya, tidak pernah tertulis dalam Alkitab misalnya ada sukacita bagi para malaikat, misalnya ketika seseorang memperoleh harta, atau ketika seseorang misalnya mendapat jodoh, atau ketika seseorang misalnya memperoleh keturunan, atau misalnya ketika seseorang misalnya mendapat rumah yang besar, ya, atau ketika seseorang naik pangkat dan sebagainya ya. Saya tidak mengatakan bahwa malaikat tidak bersuka cita tentang hal-hal ini tadi, tapi yang saya katakan bahwa di Alkitab tidak tertulis bahwa ada sukacita bagi malaikat tentang hal-hal yang saya sebutkan ini tadi. Nah, itu berarti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membedakan hal-hal mayor dan minor, ya. Hal-hal minor, ya, saya mulai dari yang minor, ya, tentunya misalnya kita disembuhkan dari sakit penyakit, ya, memperoleh keturunan, mendapat teman hidup, atau berkat-berkat yang lain, itu sebenarnya bukanlah hal-hal yang mayor di hadapan Tuhan. Itu adalah hal-hal yang minor. Nah, tetapi perubahan hidup kita, perubahan karakter kita dari buruk kepada yang baik, itu adalah hal yang mayor. Sehingga ketika terjadi perubahan dalam hidup kita, ketika kita dengan kuat kuasa Tuhan, kita mau berjuang, kita mau bekerja keras untuk memperbarui hidup kita, itu merupakan prestasi yang lebih besar daripada hal-hal minor tadi. Ya, di mata Tuhan, maka perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Maka perubahan kodrat dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih utama di mata Tuhan. Itu hal yang mayor. Jadi kita tidak boleh membalikkan hal mayor menjadi minor, atau hal-hal yang minor kita balikkan menjadi hal-hal yang mayor. Hal-hal yang mayor ini wajib, tapi hal-hal yang minor tidak wajib, saudara. Ya, tidak ada kewajiban bagi saudara untuk melakukan hal-hal yang minor ini tadi. Artinya Tuhan tidak mempersoalkan apakah saudara kaya atau miskin, apakah saudara punya teman hidup atau tidak. Tuhan juga tidak mempersoalkan apakah saudara punya kedudukan atau tidak. Tuhan juga tidak mempersoalkan apakah saudara laki-laki atau perempuan. Bahkan Tuhan juga tidak mempersoalkan apakah saudara menikah atau tidak. Tetapi Tuhan mempersoalkan kita, apakah kita mengenakan kodratnya, apakah kita hidup mengenakan kekudusan ilahi. Nah, ini yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10, supaya kita mengenakan kekudusan ilahi, supaya kita berbagian atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ini adalah hal yang wajib, ya. Maka sejajar dengan itu yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12, ini adalah perlombaan yang diwajibkan kepada kita, ya. Bagaimana hidup kita berubah, bagaimana hidup kita mengenakan kodrat ilahi, ini adalah hal yang wajib. Ini adalah perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari ini kita menyadari bahwa
hal-hal yang wajib ini harus kita lakukan. Bahwa perubahan hidup, perubahan tabiat, perubahan karakter, perubahan sifat-sifat kita dari yang buruk kepada yang baik, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saya ingin katakan begini saudara, bahwa sebenarnya prestasi kita ketika kita mengalami perubahan, ketika kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan, kita berjuang mengenakan sifat ilahi, berjuang mengenakan kodrat ilahi, ini merupakan prestasi kita yang terbesar yang dapat kita raih. Itu lebih penting daripada kita meraih hal-hal yang minor. Saya tidak mengatakan bahwa hal-hal minor tidak penting, tetapi saudara, hal mayor ini yang lebih utama. Kalau hal minor itu saudara, itu sifatnya tidak wajib, ya. Saudara tidak wajib untuk meraihnya, ya. Tetapi hal mayor ini tadi, ini wajib untuk kita raih. Nah, ketika kita meraih hal yang mayor ini tadi, maka sungguh Tuhan bersukacita atas hidup kita. Ada sukacita bagi para malaikat di sorga. Bukankah ini prestasi yang besar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kiranya ini boleh memberkati kita dan kita sungguh-sungguh menyadari bahwa perubahan hidup kita, perubahan tabiat kita ke arah yang lebih baik, mengenakan kodrat ilahi, itu adalah sesuatu yang mutlak yang harus kita lakukan. Kiranya kita sambut dengan sukacita daripada Tuhan. Amin.